Pak sekali Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, akhirnya mengutus kami bertiga. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Satya, selaku analis kebijakan ahli pertama pada Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Kemudian ada rekan saya juga, ada Ibu Dian di sini, dan juga ada Pak Rizky di sana. Dan kami sama-sama satu subdit fasilitasi administrasi pemerintahan desa. Nah, ini subdit yang kalau pasca pengundangan Undang-Undang 3 nomor 2024, termasuk salah satu subdit yang terdampak Pak. Terdampaknya karena apa? Karena banyak sekali substansi yang berkaitan dengan perubahan di Undang-Undang 3 itu merupakan substansi yang selama ini kami ambil. Contohnya soal pemilihan kepala desa, kemudian soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan soal laporan kepala desa, dan juga masih banyak hal lainnya. Seperti itu. Jadi memang kami yang terdampak. Nah, sepertinya tadi yang menghubungi saya Pak ya, itu ingin berkonsultasi terkait dengan Undang-Undang 3. Nah, itu sedikit pembukaan dan sedikit perkenalan dari kami. Ini juga ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang, maka saya persilakan juga nanti siapa pemimpin rombongan untuk memperkenalkan satu-satu camat yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Nanti sambil kita langsung setelah perkenalan kita berdiskusi saja, kita ngobrol santai saja tentang apa yang mau ditanyakan pasca pengundangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Saya persilakan kepada siapa, silakan monggo. Desa, penjabat kepala desa, PJ kayak gitu, penjabat kepala desa. Dan di aturan Bapak, kami tidak mengatur rentang waktu kerja mereka. Karena apa? Karena kami tahu kondisi Indonesia itu sangat beragam. Sangat beragam. PNS itu mungkin di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera mungkin nggak masalah dapatnya. Tapi di daerah teman-teman kita di Indonesia Timur belum tentu bisa dapat segampang itu. Sebagai contoh, kemarin di Papua Pegunungan, Bapak, di Kabupaten Dogiai dan DIY, karena mereka ada 2 kabupaten yang baru, mereka tuh untuk mengisi penjabat kepala desa, mereka saling meminjamkan PNS-nya. Karena kekurangan itu. Oleh karena itu, kami tidak mengatur terkait dengan tentang waktu jabatan bagi seorang penjabat kepala desa. Beda kalau misalnya diberhentikan sementara Pak. Kalau diberhentikan sementara, siapa yang ngisi? Yang ngisi adalah sekretaris desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban dari kepala desa. Jadi kalau misalnya ada kepala desa yang tertangkap tangan kasus korupsi, kemudian terkena makar, terorisme dan lain sebagainya, atau terkena ancaman hukum, kasus hukum yang ancamannya itu di atas 5 tahun, itu kan mengenai satu diberhentikan sementara. Nah, itu yang mengisi adalah sekretaris desa. Kayak gitu. Nah, kembali terkait dengan PJ Bapak, terkait dengan PJ itu yang diatur waktunya adalah ketika ada kepala desa yang dia itu berhenti, meninggal, mengundurkan diri dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun. Secara jabatan lebih dari 1 tahun. Nah, itu PJ diminta untuk mempersiapkan yang namanya pemilihan antar waktu PAW. Ada, itu ada rentang waktunya. Maksimal ada berapa lama sampai dia harus melaksanakan itu. Nah, itu saja Pak yang diatur. Jadi kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan PAW, ya masa jabatan PJ-nya hanya sampai mengisi itu tadi, mempersiapkan untuk PAW seperti itu. Nah, tapi ada beberapa daerah nih Pak, PAW itu kan kasarannya sisa masa jabatannya kan tinggal dikit Ibu Bapak. Kadang ada daerah, ada desa yang nggak mau melaksanakan PAW karena mereka pikir meskipun misalnya sisanya cuma 2 tahun atau bahkan 1 tahun lebih 1 bulan atau 1 tahun lebih 2 bulan, tapi secara nanti penghitungan periode dia itu termasuk dihitung 1 periode kan sayang. Sebenarnya kan sayang kayak gitu, apalagi ini kan sekarang masa jabatan kepala desa itu kan panjang, bisa sampai 8 tahun 8 tahun 1 periode sama 1 tahun 1 bulan 1 periode kan sayang banget rugi, makanya banyak yang nggak mau. Nah, kalau gitu mau nggak mau, yang isi siapa? Ya PJ untuk mengisi. Tapi tentunya untuk sampai ke sana nggak bisa langsung Pak seperti itu. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemerintah desanya, BPD, dan juga tokoh masyarakat yang nanti dituangkan dalam berita acara BA seperti itu. Nah, itu baru bisa. Nah, untuk yang PJ juga kami mempersilahkan teman-teman di daerah untuk mengevaluasi. Jadi ada beberapa daerah yang akhirnya menerbitkan semacam peraturan bupati ataupun juknis lainnya yang mengatur berapa lama kerja dari seorang PJ itu dan juga bagaimana bentuk evaluasinya. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun seperti itu. Itu bebas, tergantung bagaimana formulasi terbaik dari masing-masing daerah kan berbeda-beda Bapak kayak gitu. Termasuk soal indikator-indikatornya untuk menilai dia itu yang bekerja baik itu seperti apa, itu
ada indikatornya tersendiri, kami persilahkan. Kan PJ itu sifatnya dia bekerja di 2 tempat sebenarnya, kerja di instansi awalnya dan juga bekerja juga di desa, semacam dipinjamkan kayak gitu. Jadi silahkan, kami persilahkan kepada teman-teman untuk menentukan kayak gitu. Jadi untuk PJ itu seperti itu Pak izin. Jadi nggak ada rentang waktunya sebenarnya, kecuali yang tadi itu, yang ketika dia mempersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan antar waktu. Nah ini sekarang mungkin banyak nih Pak, nanti banyak PJ yang maksa jabatannya lebih lama. Karena apa? Ya karena salah satunya ada undang-undang baru ini lahir. Undang-undang baru ini lahir, itu kan salah satu amanat yang terkena. Tadi kan saya sampaikan ada terkait dengan pemilihan kepala desa. Di mana di situ di Undang-Undang 3 itu ada yang namanya pemilihan calon tunggal. Itu kan belum diatur sama sekali. Di PP kita, di Undang-Undang itu baru prasyaratnya. Tapi untuk terkait dengan mekanismenya akan seperti apa, itu belum diatur. Nanti barulah kita atur di PP dan juga di Permendagri. Nah itu kan mungkin akan membutuhkan waktu lama Pak. Nah bisa jadi PJ itu akan mengisi lama seperti itu. Itu yang terkait dengan PJ. Terus kayak yang kedua terkait dengan kekosongan kadus yang mengundurkan diri, tapi dianggap dari teman-teman kecamatan tidak sesuai aturan ya tadi Bapak yang ujung ya. Itu saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Berarti Bapak sudah melaksanakan tugas dengan baik Pak. Kalau salah satu tugas dari camat dalam bentuk rekomendasi kan itu untuk melakukan cross check. Apakah sudah betul mekanismenya? Apakah orangnya sudah sesuai? Jangan sampai yang tes siapa, yang namanya yang muncul nanti bukan itu, kayak gitu. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak sudah melakukan itu, kami malah berterima kasih Pak. Bapak melaksanakan tugas sudah dengan sangat baik. Karena tugas camat adalah seperti itu. Terkait nanti kekosongan seperti apa, yaitu nanti silakan berarti kadesnya melaksanakan penjaringan dan penjaringan ulang seperti itu. Nanti itu akan diulang seperti itu. Nah, ini juga sekaligus menjawab Bapak. Kami juga mengakui salah satu titik kelemahan dan kami tidak bisa memungkiri juga pasca Pilkades memang banyak sekali perangkat desa yang diganti. Ganti kabinet Pak. Diganti kabinet. seluruh ya, kadang seluruh ya. Janji politik dan lain sebagainya. Nah, itu pula lah Bapak Ibu yang menjadi dasar kenapa kok ada perubahan kewenangan kepala desa yang tadi saya sebutkan di awal. Kenapa kok semula bisa mengangkat dan memberhentikan ini jadi berubah. Jadi mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepada bupati atau wali kota. Karena dasarnya yaitu Bapak Ibu, sesungguhnya. Jadi kasus yang sudah lama ini dan terus terjadi di beberapa daerah, itu yang membuat kemudian teman-teman di DPR, karena ini adalah ranahnya DPR, Undang-Undang Desa itu lahir, itu mengusulkan hal tersebut. Dengan maksud apa? Sebenarnya dengan maksud untuk menambahkan satu filtering lagi. Jadi biasanya ketika dapat rekomendasi camat, ataupun camat kadang kan ada nggak memberikan rekomendasi atau bahkan nggak menanggapi sama sekali, kan kepala desa tetap akan menerbitkan SK seperti itu. Nah ini enggak. Sekarang setelah camat menerbitkan rekomendasi, mengeluarkan rekomendasi, itu dikembalikan kepada kepala desa untuk kemudian kepala desa bersurat kepada bupati atau wali kota. Jadi ada double filter sekarang, nggak cuma di tingkat camat, tapi juga di tingkat bupati atau wali kota. Nah, sama dengan BPD. Iya, jadi ada pengusulannya seperti itu. Jadi tujuannya itu seperti itu, untuk meredam sebenarnya. Iya, sekarang. Jadi harus pakai berarti ini rekomendasi. Untuk rekomendasi kemarin kan dasar dari SK itu kan dasarnya cuma rekomendasi camat. Nah sekarang ditambahkan ada rekomendasi dari bupati. Rekomendasi camat dan surat persetujuan dari bupati. Persetujuan. Ya. Ada. Berarti dasarnya 2 ya Pak ya? Sekarang 2. Camat merekom. Terus SK-nya siapa yang menerbitkan? Tetap kepala desa. Iya. Ya, tapi harus ada rekomendasi dan persetujuan bupati atau wali kota kayak gitu. Nah, ini yang menjadi soal Bapak Ibu, persetujuan dari bupati wali kota ini kami tidak mengatur secara harus bupati atau wali kota. Karena mungkin akan lama kalau langsung ke bupati atau wali kota. Jadi ada beberapa daerah yang akhirnya kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada OPD lain. Contohnya misalnya kepala dinas PMD atau misalnya asisten 1 atau bahkan sekda. Itu bisa seperti itu. Jadi tergantung. Ini nanti silahkan teman-teman di Rejang Lebong seperti apa. Terus kita akan mengadakan itu. Gitu. Jadi sekali lagi itulah Bapak kenapa kok akhirnya kita itu mengeluarkan perubahan kewenangan kepala desa dari semula yang bisa langsung jadi enggak. Ya karena itu, karena banyak kasus-kasus yang terjadi pasca Pilkades kok langsung dibabat habis kayak gitu. Sementara masa jabatan usianya itu 60 tahun sampai usia 60 tahun. Jadi ketika saya misalnya sekarang saya sudah 30, nanti berarti saya masih 30 tahun lagi. Seperti itu untuk menjadi perangkat desa. Kalau saya perangkat desa seperti itu. Jadi ya itu mau nggak mau Pak. Kenapa? Karena dikunci di undang-undang.
sudah dikunci di undang-undang Pak. Usia perangkat desa. Jadi kami tidak bisa melakukan perubahan, kami tidak bisa mengotak-ngatik karena dikuncinya di undang-undang. Dan untuk merubah undang-undang itu pun susah sekali Pak. Seperti itu. Dan kenapa kok itu waktunya lama? Jadi bedanya kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa itu kan sebenarnya semacam nahkoda ya Pak ya, kalau kita berbicara kapal. Nah, awak kapalnya itulah para teknis-teknisnya adalah si perangkat desa ini. Jadi oleh karena itu, kenapa kok masa pendidikan mereka, tingkat pendidikan mereka pun berbeda. Antara kepala desa kan secara pendidikan SMP, kalau perangkat desa SMA. Itu juga kenapa kok berbeda? Karena itu Pak, kepala desa hanya dilihat dari ketokohannya, kalau perangkat desa dari kemampuannya. Kan gitu. Dan mereka tuh diharapkan lama, kenapa? Karena kita tahu pembangunan atau apapun urusan terkait dengan desa itu pasti akan bertahap dan berkepanjangan. Kalau diganti dengan cepat, khawatirnya nggak jalan, gitu Pak. Seperti itu. Beda antara misalnya kita berbicara level pemerintahan yang level pemerintah pusat, presiden ganti kabinet wajar Pak, ganti menteri wajar. Ya kenapa? Masih ada wakil menteri, masih ada dirjen, masih ada itu. Nah kalau kepala desa ganti sekdus lah, atau ganti sekdes yang paling vital sekarang. Atau kaur keuangan. Siapa yang menjalankan siapa yang menjalankan tugas Pak? Kacau, nanti dana desa nggak bisa terrealisasi dengan baik seperti itu. Itulah kenapa kok masa jabatan bagi perangkat desa itu lama, beda sama kepala desa. Seperti itu. Karena itu mereka yang lebih teknis seperti itu. Terus terkait dengan tadi yang soal BPD ya Bu ya, yang terkait dengan siltapnya seperti apa. Sebenarnya kalau BPD nggak dapat siltap, dapatnya hanya tunjangan, beda sama perangkat desa dan kepala desa. Tapi sekali lagi, kami juga terus menerima aspirasi dari teman-teman, dan itu pula yang akhirnya kenapa kok sekarang di Undang-Undang 3 ada yang namanya tunjangan purna tugas bagi BPD. Oh, ada ya? Ada, dan juga ada yang namanya jaminan kesehatan dan juga ketenaga kerjaan bagi BPD. Karena itu sekarang ya kita tahap demi tahap lah Bapak Ibu ya. Karena Indonesia itu kan nggak melulu soal desa. Indonesia kan nggak melulu soal desa. Kita nggak boleh dong condong terlalu keuangan soal desa saja, kan nggak boleh. Makanya kita kasihlah perbaikan derajat agar mereka lebih baik. Tapi tentunya nggak bisa langsung full kita berikan, step by step. Karena kita tahu desa itu masih akan sangat lama. Jadi ya kita kasihnya sedikit dulu. Tergantung bagaimana kondisi kemampuan keuangan negara kita. Seperti itu. Jadi tetap ada perubahan itu. Seperti itu. Tapi nanti untuk teknisnya seperti apa, kami kurang bisa menjawab. Karena kalau BPD itu ada direktorat tersendiri dan juga ada subditnya tersendiri. Nanti mungkin kalau lain waktu Bapak Ibu kesini, nanti coba berkoordinasi sama teman-teman BPD biar bisa mendapatkan gambaran lebih realnya seperti apa soal BPD. Kayak gitu Ibu izin. Jadi begitu Bapak Ibu, semuanya saya rasa sudah terjawab tadi beberapa pertanyaan. Monggo kalau masih misalnya ada lagi yang mau ditanyakan, saya persilakan. Satu lagi Bang, yang kamu tadi belum Apa tuh? Belum terjawab yang seperti kepayang ya. Kepayang yang saya bilang bahwa yang poin 3 kalau saya pertanyaan tadi. sudah habis masa jabatan. Masa jabatan sudah pemilihan kepala desa. Oh, siapa ya kepayang? Dilantik. Dia pemilihan kepala desanya kapan Pak? Januari gitu ya. Ya, Januari itu kepayang. jadi ini Pak. Jadi saya sampaikan Undang-Undang 3 itu kayak kami pun juga kaget. Bisa tiba-tiba disahkan dengan sangat cepat. Jadi ada beberapa kasus di beberapa daerah yang akhirnya karena di pasal 118 Undang-Undang 3 itu kan kita ada amanat untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Bagi mereka yang berakhir itu startingnya tuh di bulan Februari 2024 sampai ke belakang, sampai undang-undang itu diundangkan itu ke belakang, itu dapat diperpanjang. Nah ini ada beberapa daerah yang akhirnya nggak bisa melantik karena apa? Karena mereka terlanjur melaksanakan pilkades, tapi kepala desanya mereka terdampak untuk mendapatkan perpanjangan yang lama. Nah itu mereka jadi kayak salah langkah, bingung mau seperti apa. Contohnya kemarin Konawe Selatan, Banjarnegara, karena mereka kadung melaksanakan pilkades, Undang-Undang 3 lahir dan amanatnya ada perpanjangan jabatan kepala desa seperti itu. Nah, kami sudah sampaikan, kami sampaikan Bapak Ibu kepada teman-teman BPMD yang kepayang. Betul, teman-teman Konawe Selatan, kemudian dari ke Banjarnegara dan juga satu lagi Sitaro. Sekarang kami sampaikan kepada mereka pada intinya mau nggak mau dengan adanya Undang-Undang 3 ini yang lama diperpanjang terlebih dahulu.
gitu. Yang namanya perpanjang terlebih dahulu karena masa jabatan mereka termasuk yang tadi Pak, dari rentang akhir masa jabatan ini di Februari sampai Februari. pasca pengundang undang 3 itu mereka masuk ke situ. Berarti bisa jadi yang habis yang itu pemilihan ini bisa jadi 2 tahun baru dilantik. Baru nanti yang menang lagi. Baru akan dilantik. Pending dulu. Partai